Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Diro, NIM E2019-1101. Baik, di sini saya akan menanggapi video tanggapan dari Triani Febri Astuti mengenai uang dan fungsinya. Pertama-tama, saya akan mendefinisikan uang adalah benda yang diakui atau diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, sebagai alat tukar yang sah yang digunakan masyarakat untuk membeli sesuatu seperti bahan-bahan pokok, furnitur, dan lainnya. Yang kedua, jenis uang. Yang pertama, uang kertas. Sepertinya kita tahu uang kertas itu seperti yang sehari-hari kita gunakan, seperti nominalnya 1.000, 2.000, sampai yang terbesar 100.000. Yang kedua, uang logam atau koin. Kita juga tahu uang pecahan kecil di negara kita seperti 100 rupiah sampai paling besar 1.000 rupiah. Yang terakhir, fungsi turunan uang ada 5, yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, sebagai penimbunan kekayaan. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan seperti warisan. Yang kelima, pendorong ekonomi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mengenai jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama, uang kartal. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Yang seperti saya jelaskan tadi, uang kertas juga uang logam. Yang secara langsung bisa kita gunakan yaitu uang yang bisa kita belanjakan. Yang kedua, uang giral. Uang yang dikeluarkan bank mana saja, seperti Bank BRI, BNI, dan bank-bank yang lainnya, melalui cek atau giro. Untuk menggunakan uang, diperlukan melakukan pencairan terlebih dahulu yang sesuai dengan nominal yang ada di cek. Itu mengenai menggunakan, apabila kita menggunakan cek. Nah, yang selanjutnya, jenis uang berdasarkan jenisnya. Satu, uang penuh adalah uang yang nilainya penuh. Misalnya kita memiliki uang 50.000, kita belanjakan barang yang nilainya 50.000, seperti itu. Yang kedua, uang tanda. Uang yang hanya sebagai simbol. Uang yang digunakan sebagian atau bisa juga lebih, biasanya nominalnya ini harus tinggi. Selanjutnya, fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar, kedua alat hitung, yang ketiga penghitung kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Diro, NIM E2019-1101. Di sini saya akan menanggapi video tanggapan dari Muhammad Fikri Zidron yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Yaitu yang pertama mengenai konsep dasar ekonomi Islam, yaitu berbeda dan tidak mengadopsi dari konsep kapitalisasi barat atau sosialisme yang memiliki arti suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan suatu tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam makalah Mobianto 2002, perbedaan antara kapitalisme barat dan Islam menentang yang namanya imploitas kaum buruh miskin dan pemilik modal. Orang miskin dalam Islam tidak dihujat atau dicap orang malas atau tidak suka menabung, tapi dalam Islam diratakan atau keadilan sosial. Tidak memandang, yang dimaksud adalah tidak memandang orang dari segi tingkat ekonominya begitu. Baik, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Diro, NIM E2019-1101. Di sini saya akan menanggapi video tanggapan dari Wardatut Thoyibah mengenai
ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor, yaitu ekonomi tertutup atau ekonomi dua sektor ini yang terdiri atas rumah tangga dan perusahaan saja. Ekonomi dua sektor ini tidak berinteraksi dengan perekonomian lainnya. Ekonomi tertutup ini tidak terlibat perdagangan internasional dan juga pinjam-meminjam internasional. Ekonomi tertutup ini hanya melibatkan dua pelaku saja, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Juga tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonominya. Selanjutnya, aliran pendapatan. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi. 2. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga digunakan untuk konsumsi-konsumsi yang membeli barang. 3. Sisa-sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk mengonsumsi dan ditabung. Yang keempat, perusahaan yang akan melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga oleh institusi keuangan tertentu. Baik, terima kasih. Itu saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.